Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sahda Maura Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 20.36136 dari Prodi Gizi kelas C Fakultas Kesehatan Masyarakat angkatan tahun 2020. Sebagaimana yang saya ucapkan, saya akan melakukan dakwah atau kultum kepada Bapak Ibu sekalian. Tema yang saya ambil adalah keutamaan perempuan dalam Islam. Perempuan dalam Islam memiliki kesetaraan gender sama dengan laki-laki. Walau kenyataannya perempuan tetap di bawah laki-laki, tapi dalam firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah menjelaskan man amala solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayalan thayyibatan, yang artinya barang siapapun yang melakukan kebaikan baik laki-laki maupun perempuan, maka dirinya akan dipenuhi hal-hal baik juga. Dalam Islam, perempuan menjadi pintu surga untuk ketiga makhluknya. Yang pertama adalah kepada ayahnya. Sedari dia lahir dan sampai sebelum dia akad atau sampai sebelum dia menikah, perempuan milik ayahnya. Ada sisi baik dan buruknya ketika seorang putri melakukan tugasnya sebagai muslim dengan baik, maka itu bisa menjadi surga bagi ayahnya. Dan sebaliknya, apabila seorang muslim tidak menaati agama, tidak melakukan sholat misalnya, atau tidak menutup auratnya, maka itu bisa menjadi neraka kepada ayahnya. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua, perempuan bisa menjadi surga untuk suaminya. Ketika ijab kabul telah dilaksanakan, maka perempuan atau anak perempuan dari ayah tadi, dia sepenuhnya milik seorang suami. Baik dan buruknya seorang istri akan diterima oleh suaminya, dan itu berlaku sebaliknya. Jadi ridho suami, ridho Allah juga. Maka seorang perempuan harus dan wajib untuk menaati suaminya. Yang ketiga adalah ibu yang baik, ibu yang solihah akan melahirkan putra-putri yang baik juga. Jadi ibu dituntut dan wajib untuk menaati segala hal mengenai Islam, dan sangat disayangkan apabila ibu tidak mengajarkan kepada putra-putrinya mengenai agama dan sebagainya, karena ibu adalah madrasah awal bagi putra-putrinya. Di samping itu juga ada beberapa hal besar menjadi suatu keistimewaan perempuan. Adalah yang pertama adalah perempuan sebagai pendamping suaminya. Bapak Ibu sekalian, perempuan itu mempunyai keistimewaan surganya ketika menikah adalah suaminya. Jadi perempuan itu harus mendampingi suaminya dimanapun dan kapanpun itu halnya bersifat wajib. Ketika suami ekonominya surut atau ekonominya tinggi, kita sebagai perempuan yang akan menjadi istri pun harus dan wajib untuk mendampingi suami. Jangan kita tuntut suami untuk A, B, C, padahal kenyataannya suami lagi down, suami lagi ekonominya minim, contohnya. Yang kedua adalah ibu ketika dia sudah mempunyai anak, kedudukannya di atas ayah. Kata-kata surga di telapak kaki ibu bukan suatu hal yang biasa. Dalam Islam, ibu dijelaskan anak harus menghormati ibu. Yang pertama adalah ibumu, lalu ayahmu. Karena ibu, dia yang berjuang untuk mengandungmu, melahirkanmu, dan mengasuhmu. Yang itu semua didukung dan didampingi oleh ayahnya.
Yang ketiga, perempuan bisa masuk surga dalam melalui pintu manapun juga. Ada 4 amalan agar kita bisa masuk surga melalui pintu manapun. Yang pertama adalah menjalankan sholat 5 waktu, menjalankan puasa wajib, lalu melakukan amalan soleh, dan yang keempat adalah patuh dan hormat kepada suaminya. Maka niscaya Allah menjanjikan surga dari pintu manapun juga untuk perempuan atau untuk istri. Hal itu terkesan mudah, tapi dalam penerapannya itu sangat sulit. Lalu yang keempat adalah kehormatan perempuan itu dihargai atau dijelaskan dalam Islam. Seorang perempuan dihormati semakin dia menutup auratnya, semakin dia mengenakan jilbab, semakin dia malu dan taat kepada suaminya, semakin dia tidak keluaran berkeliaran, maka dia dianggap istimewa dalam Islam, dianggap patuh, dianggap wanita yang solihah, dianggap wanita yang memenuhi syarat atau memenuhi keistimewaannya untuk memiliki amalan soleh juga, untuk dia berjalan ke surganya Allah. Lalu yang keempat adalah seorang perempuan diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan. Kesempatan itu adalah kesempatan yang emas. Bayangkan manusia bisa mengandung, bisa melahirkan adalah suatu perjuangan yang besar, perjuangan yang hebat. Yang ketika seorang perempuan mengandung dan melahirkan, dia diberikan nikmat Allah, yaitu nikmat sakit. Yang itu semua dapat menggugurkan dosa-dosa beliau, menggugurkan dosa-dosa ibunya. Yang itu juga bisa memperingan hisabnya nanti di yaumul qiyamah. Lalu perempuan juga dianugerahi dan dipercaya untuk bisa menyusui, karena air susu dari ibu adalah modal besar untuk putra-putrinya, modal besar untuk gizinya, modal besar untuk kecerdasannya, cara bicara dan baik sensorik, motoriknya itu akan bagus apabila mendapatkan air susu ibu dengan baik. Tapi balik lagi, apabila ibu memang diberikan Allah tidak bisa atau sulit menyusui, itu bukan suatu kesalahan ataupun suatu hal yang menjadi kekurangan seorang ibu, karena ibu pun ibu yang baik akan memberikan semuanya kepada anaknya. Sekilas mengenai keistimewaan seorang perempuan dalam Islam, Bapak Ibu, semoga kami sebagai perempuan bisa mengamalkannya. Semoga kita menjadi bidadari dunia dan surga untuk orang-orang di sekitar kita dan keluarga yang terpenting. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.